Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunika Bancin sebagai pemakalah pertama dari kelompok 6 yang judul kelompok kami ialah kesulitan belajar. Itu yang pertama, pengertian kesulitan belajar. Jadi kesulitan belajar ini adalah kesulitan yang dialami oleh seorang pelajar dalam proses pembelajaran, yang bisa jadi itu disebabkan karena gangguan-gangguan dan hambatan-hambatan dalam belajar. Bisa jadi sebagian anak itu melalui gangguan dalam membaca, bisa jadi dalam berhitung, bisa jadi dalam hal-hal lainnya. Kesulitan belajar ini bisa dirasakan secara sadar oleh anak, atau bisa jadi dia tidak sadar bahwa dia sedang merasakan ini. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mulhamah, yaitu klasifikasi kesulitan belajar. Kepada Mulhamah kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan penjelasan dari materi yang sudah dijelaskan oleh teman saya Yunika Bancin. Materi yang akan saya jelaskan itu tentang klasifikasi kesulitan belajar atau learning disability. Jadi dalam kasus kesulitan belajar ini terdapat pengelompokan, ada dua pengelompokan dalam kesulitan belajar ini. Yang pertama ada kesulitan belajar umum, dan yang kedua kesulitan belajar khusus. Baiklah, saya akan menjelaskan satu persatu dari jenis-jenis kesulitan belajar ini. Yang pertama ada kesulitan belajar umum. Kesulitan belajar umum ini adalah jenis kesulitan yang belajar yang dimana ini umumnya terjadi pada anak-anak di sekolah. Kasus kesulitan belajar yang termasuk kategori ini antara lain yang pertama, kurangnya motivasi dan minat belajar. Jadi anak-anak itu tidak mempunyai motivasi untuk belajar, dan tidak adanya dorongan untuk bisa termotivasi belajar, dan oleh karena itu menyebabkan anak tidak minat dalam belajar. Anak kurang khusus yang juga mengalami kesulitan belajar itu ada juga disgrafia. Disgrafia ini adalah kesulitan anak dalam menulis, sehingga tulisannya itu sulit untuk dibaca oleh orang lain. Yang kemudian ada diskalkulia. Diskalkulia ini adalah kesulitan dalam menghitung dan matematika, dan ini juga ini dikarenakan karena adanya gangguan pada memori dan juga logika anak. Kemudian anak kurang khusus yang mengalami kesulitan belajar selanjutnya ada disleksia. Disleksia ini adalah kesulitan anak kesulitan membaca, kesulitan membaca. Jadi anak ketika membaca itu tidak bisa dikarenakan mengalami gangguan disleksia ini. Misalnya tulisan yang dibacanya itu bisa jadi terbalik. Jadi karena itu dia tidak dapat membaca dengan benar. Kemudian yang ketiga ada kebiasaan belajar yang salah. Misalnya guru ataupun orang tua di rumah itu mengajarkan anak tersebut cara belajar yang salah. Misalnya terlalu memfokuskan terhadap pelajaran. Jadi anak-anak tersebut jadinya bosan, karena anak itu pada dasarnya membutuhkan, walaupun bukan anak-anak saja, kita orang dewasa saja membutuhkan refreshing untuk bisa menjernihkan kembali otak yang sudah lelah. Jadi jangan mungkin kebiasaan misalnya memaksa anak terus belajar, harus belajar. Pokoknya dalam satu hari itu anak disuruh belajar terus menerus, sehingga menyebabkan otaknya itu lelah. Itu juga merupakan kesalahan, yang dimana kesalahan dari orang tua atau guru ini menyebabkan anak itu kesulitan dalam belajar. Kategori selanjutnya yang keempat itu ada ketidakserasian antara kondisi pribadi anak dengan kondisi lingkungannya. Misalnya pada saat itu anak sedang kondisi tubuhnya sedang tidak fit, atau mungkin sedang tidak mood, dan ditambah lagi lingkungan yang tidak dapat membangkitkan mood anak. Jadi itu juga dapat menyebabkan kesulitan belajar pada anak. Misalnya gini, anak tersebut sudah tidak mood,
dan dibawa ke tempat ke lingkungan yang mungkin bisa membuat moodnya itu semakin bertambah buruk. Nah, itu dapat menyebabkan kesulitan belajar pada anak. Klasifikasi kesulitan belajar atau learning disability yang selanjutnya adalah kesulitan belajar khusus. Tadi saya sudah menjelaskan kesulitan belajar umum dan kategori-kategori yang termasuk ke dalamnya. Nah, sekarang saya akan menjelaskan dan membahas tentang kesulitan belajar khusus. Jadi, kesulitan belajar khusus ini merupakan jenis kesulitan belajar yang ini sering dialami oleh anak-anak yang berkebutuhan khusus. Jadi mereka itu bisa jadi kesulitan dalam pencapaian standar kompetensi yang sudah ditetapkan di sekolah, baik itu dari segi waktu maupun materi dalam mengikuti pembelajaran yang bersifat konvensional. Anak yang berkebutuhan khusus yang mengalami kesulitan belajar ini diantaranya ada beberapa. Saya akan membahas satu persatu. Yang pertama ada dispraksia. Dispraksia ini adalah di mana anak itu kesulitan dalam keterampilan motoriknya. Jadi anak yang mengalami dispraksia ini mereka itu terlihat kurang terampil dalam melakukan segala aktivitas yang bersifat motorik. Misalnya sering menjatuhkan benda yang dipegang. Yang kedua, sikap negatif terhadap guru, pelajaran, dan situasi belajar. Jadi ini juga bisa menyebabkan anak kesulitan dalam belajar. Misalnya di mana dia tidak menyukai guru yang memegang mata pelajaran tertentu. Jadi disebabkan oleh ini anak tersebut juga bisa mengalami kesulitan belajar. Kemudian sikap negatif terhadap pelajaran. Misalnya pelajaran matematika. Ada anak-anak yang menganggap matematika itu adalah pelajaran yang sulit, pelajaran yang rumit, di mana pelajaran ini susah untuk menemukan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang dibuatkan soal oleh guru. Kemudian juga ada situasi belajar. Di situasi belajar ini adalah di mana mungkin anak tersebut tidak nyaman terhadap proses belajar mengajar yang dilaksanakannya. Kemudian ada dispasia. Dispasia ini kesulitan anak kesulitan berbahasa, di mana anak sering melakukan kesalahan dalam berkomunikasi. Jadi mungkin kesulitan berbicara kesulitan berbicara. Jadi ini juga menyebabkan anak kesulitan belajar, di mana mereka susah dalam hal komunikasi, baik menggunakan tulisan maupun lisan. Jadi bukan hanya kesulitan dalam berbicara menggunakan lisan saja, tapi juga dalam bentuk tulisan, komunikasi dalam bentuk tulisan. Jadi mereka juga mengalami kesulitan. Dan sudah pasti jika hal ini terjadi, anak-anak akan mengalami kesulitan dalam belajar. Anak berkebutuhan khusus yang mengalami kesulitan belajar selanjutnya itu ada body awareness. Jadi ini anak itu tidak memiliki kesadaran tubuh. Mereka yang mengalami body awareness ini sering sekali salah prediksi pada saat aktivitas gerak yang dilakukannya. Misalnya ketika dia berjalan sering menabrak. Jadi tidak fokus, tidak dapat memprediksi gerakan yang dilakukan oleh dirinya sendiri. Baiklah, cukup sekian penjelasan dari materi tentang klasifikasi kesulitan belajar atau learning disability. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Fatimah Wati. Untuk kepada Fatimah Wati dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari materi yang dijelaskan oleh teman saya Mulhamah. Jadi saya sendiri akan menjelaskan tentang karakteristik anak kesulitan belajar. Jadi kesulitan belajar itu merupakan kondisi di mana peserta didik tidak dapat belajar dengan baik karena adanya gangguan. Jadi saya akan menjelaskan
13 karakteristik anak kesulitan belajar. Jadi yang pertama itu ada kemampuan persepsi yang rendah. Jadi kemampuan persepsi yang rendah itu berkaitan dengan persepsi pendengaran atau persepsi visual. Kekurangan dapat terjadi pada kemampuan persepsi pendengaran. Membedakan pendengaran yaitu kemampuan untuk dapat membedakan suara. Jadi yang kedua itu kesulitan mengadari tubuh sendiri. Jadi bagi sebagian orang menerima diri sendiri merupakan suatu yang sangat sulit karena mengalami kesusahan untuk menerima diri sendiri. Jadi yang ketiga itu ada kelainan kegiatan gerak. Jadi kelainan kegiatan gerak itu kegiatan saat mempertahankan keseimbangan dan bentuk tubuh, yaitu dalam kesulitan belajar, susah berdiri untuk mempertahankan postur keseimbangan. Jadi yang ketiga itu kesulitan dalam keterampilan psikomotor. Jadi psikomotor itu yang terdapat petunjuk yang diperoleh melalui pendengaran berupa perbedaan suara dengan kegiatan yang berada seperti kata jalan dan jualan itu dalam bahasa Indonesia. Terus selanjutnya ada hiperaktif. Jadi hiperaktif itu mengalami hiperaktif terdapat anak yang memiliki masalah dalam hiperaktif tanpa disertai kesulitan belajar. Terus selanjutnya ada kesulitan pada bidang akademik khusus. Jadi anak usia sekolah yaitu usia di atas 6 tahun termasuk dalam kelompok kesulitan belajar akademik karena anak ini lebih mengalami kesulitan bidang akademik di sekolah yang sangat berpikir, yaitu kesulitan dalam suatu jenis dalam bidang akademik itu seperti berhitung matematika, kesulitan membaca, kesulitan berbicara, kesulitan untuk bernyanyi. Jadi selanjutnya ada gangguan persepsi motorik. Jadi membuat ia salah atau berlebihan dalam menimbulkan gerakan tubuh. Misalnya ketika anak diminta menggerakkan tangan kanan dan sengaja tangan kiri ikut ia bergerak gitu. Terus selanjutnya ada emosi yang stabil. Jadi emosi yang stabil itu adalah kondisi saat seseorang mudah berubah keadaan perasaan dan kejiwaan, sering marah dikira karena sesuatu yang tidak jelas. Sifat emosi stabil itu biasanya dimiliki oleh anak tergolong muda. Terus selanjutnya ada kurang koordinasi. Jadi kurang koordinasi itu anak kesulitan belajar yang
mengalami masalah dalam koordinasi motorik, yaitu gangguan keterampilan motorik halus. Terus selanjutnya ada gangguan perhatian. Jadi anak yang berkesulitan belajar itu mengalami kesulitan untuk selanjutnya ada gangguan perhatian. Jadi anak yang berkesulitan belajar itu mengalami kesulitan untuk memusatkan perhatian, masalah dalam perhatian tanpa disertai kesulitan belajar. Karena kesulitan belajar itu sangat tinggi di antara anak yang mengalami masalah perhatian. Jadi selanjutnya ada gangguan dalam berbicara dan mendengar. Jadi kalau pembicaraan itu yang terjadi karena adanya kesulitan pada sistem saraf, sehingga pendampingnya itu menjadi kesulitan untuk berbicara. Terus susah untuk berkomunikasi, susah untuk berbicara dengan temannya, dengan orang lain. Terus selanjutnya kalau pendengaran itu adalah masalah pendengar ketika otak kita dapat memproses suara dengan cara normal. Pendengaran ini dapat mempengaruhi segala usia. Sering terjadi pada masa kanak-kanak. Selanjutnya ada gejala kesulitan belajar. Jadi yang pertama itu ada distractibility shield. Jadi dalam belajar anak menunjukkan gejala cepat bosan. Misalnya itu kayak mudah dipengaruhi dan sulit untuk memusatkan perhatian pada kegiatan yang langsung di kelas gitu, dan mengganggu temannya. Jadi yang kedua itu ada hiperaktif. Anak berkesulitan belajar dengan gejala memiliki ciri tidak bisa duduk diam, terus berlari, loncat-loncat. Jadi anak itu kadang anak ini sulit untuk melakukan aktivitas secara teratur dan tertib. Jadi selanjutnya ada poor self concepts. Jadi anak yang tidak memiliki konsep diri yang baik. Ciri-ciri anak ini pendiam, sangat sensitif, mudah tersinggung gitu. Jadi bersikap pasif dan cenderung tidak berani bertanya karena merasa dirinya tidak mampu gitu. Jadi selanjutnya itu ada impulsif. Jadi gejala ini nampak pada perilaku bereaksi secara spontan gitu. Jadi anak ini langsung berbicara tanpa menghiraukan pertanyaan guru gitu. Kurang mendukung kemampuan logis. Jadi selanjutnya ada dependence. Anak ini tidak di dependence ini anak ini tidak mau ditinggal di kelas tanpa ditemani oleh ibunya. Sikap orang tua yang sangat melindungi anaknya itu sehingga saat ke sekolah harus ditemani oleh ibunya. Jadi kalau anak itu tidak berani dia kalau misalnya dia tidak ditemani oleh ibunya. Jadi ciri-ciri anak pemalu itu dan menganggap dirinya bodoh, sehingga anak ini malu pergi ke sekolah kalau misalnya tidak ditemani oleh ibunya. Jadi yang selanjutnya ada underachiever. Jadi semangat belajar sehingga presentasinya
rendah, tidak termasuk anak bodoh sehingga melupakan PR. Nah, terus anak ini potensi ini intelektualnya di atas rata-rata itu. Terus ada selanjutnya ini overachievers. Jadi anak memiliki motivasi belajar yang tinggi, cepat. Jadi gini. Jadi anak ini persepsi yang tinggi. Jadi anak ini cepat merespon dia kalau ada yang kalau misalnya dibilang. Jadi anak ini dia cepat responnya itu. Baik, sekian dari saya penjelasan dari karakteristik anak kesulitan belajar. Jadi materi akan dilanjutkan oleh Aisyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah. Baik, saya akan menjelaskan poin keempat, yaitu faktor terjadinya kesulitan belajar. Merupakan suatu penyebab yang terjadi kesulitan saat belajar disebabkan ada 3 faktor. Yang pertama adalah faktor organik dan biologis, yang kedua adalah faktor genetik, yang ketiga adalah faktor lingkungan. Dan faktor penyebab anak kesulitan belajar, yang pertama adalah faktor organik dan biologis, yaitu pengembangan tidak normal pada otak, yang kedua mempunyai getaran otak yang tidak normal, dan yang ketiga bersangkutan dengan fisiologis otak. Dan faktor yang kedua yaitu faktor genetik, merupakan jika ada seorang orang tua yang mengalami gangguan belajar atau kesulitan belajar, maka menurunkan pada si anak, meskipun secara tidak mutlak. Dan faktor yang ketiga adalah faktor lingkungan. Yang pertama adalah pengaruh dari gangguan emosional, yang kedua adalah pengalaman yang tidak memadai yang dapat diperoleh dari sebelumnya, yang ketiga adalah kehilangan lingkungan. Hanya inilah yang dapat saya jelaskan. Lebih kurang saya mohon maaf. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Nyak Nong Karti Alifah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nyak Nong Karti Alifah dari kelompok 6 akan menjelaskan penjelasan selanjutnya, yaitu mengenai tentang langkah-langkah mengatasi anak yang kesulitan belajar. Setiap orang tua pasti menginginkan yang terbaik untuk anaknya. Berikut ada beberapa cara yang dapat dilakukan dan diterapkan oleh orang tua atau guru terhadap anak yang kesulitan dalam belajar. Yaitu yang pertama, lakukan diagnosa kesulitan belajar. Untuk menentukan apakah siswa tersebut mengalami kesulitan belajar atau tidak. Dan untuk mengetahuinya itu dengan menggunakan indikasi-indikasi seperti yang pertama, nilai pelajaran di bawah sedang. Yang kedua, nilai yang diperoleh siswa sering di bawah nilai rata-rata kelas. Yang ketiga, presentasi yang dicapai tidak seimbang dengan tingkat intelijensi yang dimiliki. Yang keempat, perasaan siswa bahwa ia memang memiliki kesulitan belajar. Yang kelima, itu ada kondisi kepribadian siswa, seperti ketika dalam kelas ia tidak tenang atau selalu pendiam, atau tidak bisa konsentrasi, atau tidak semangat dalam belajar. Dan yang kedua itu memahami faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan belajar, yaitu dengan menganalisis faktor-faktor apa saja yang membuat anak tersebut menjadi kesulitan belajar. Apakah itu dari faktor internal atau dari faktor eksternal? Jika dari faktor internal, terutama faktor psikologi, maka memerlukan bantuan orang lain, yaitu seperti orang yang ahli dalam bidangnya. Ketiga itu berikan bimbingan atau bantuan yang diperlukan oleh anak tersebut. Setelah mengetahui faktor atau penyebab anak kesulitan belajar, selanjutnya tentukan jenis bimbingan atau bantuan yang perlu diberikan kepadanya. Yang keempat itu tentukan kepada siapa kiranya dia perlu konsultasi sesuai dengan jenis kesulitan belajar yang dialami anak dan jenis bimbingan yang perlu diberikan kepadanya.
Apakah ia perlu berkonsultasi dengan guru yang mengajar di kelasnya, atau konselor, atau psikologi, atau psikiater. Yang kelima, itu melakukan evaluasi sejauh mana kesulitan belajar tersebut telah diatasi. Setelah semua langkah yang 4 tadi telah dilakukan atau dilaksanakan dengan baik, maka selanjutnya lakukan evaluasi untuk mengetahui sejauh mana perkembangan yang telah dialami anak. Evaluasi seharusnya dilakukan secara bertahap sampai anak tersebut benar-benar terlihat sudah sembuh sempurna dari kesulitan belajarnya, dan tidak ada lagi kesulitan belajar anak dalam belajar di kelas. Tidak ada lagi rasa tidak tenang, tidak nyaman, atau selalu pendiam karena sudah diberikan langkah-langkah yang untuk mengatasi kesulitan belajar anak. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.